Oke, namanya Nadia. Oke, Mbak Nadia. Pengalaman apa yang akan di-sharing dengan teman-teman pembaca Kindo dan pemirsa Kindo? Lahir di mana? Saya lahir di Singapura karena orang tua saya, bapak saya adalah kelahiran warga negara Singapura, asli Melayu. Malaysia. Orang Melayu Singapura. Bapaknya? Ibu saya asli Bali, Jimbaran. Tapi sekarang berdomisili di daerah Jawa Timur. Oke. Lahir tahun berapa nih Nadia? Saya lahir tahun 1983. 83, berarti sekarang sudah berusia berapa itu? 33 ya? 32? Berarti hampir 32. Iya. Oke, umur 32 tahun. Terus sekarang di Hong Kong. Pada saat ini di Hong Kong. Sudah berapa tahun di Hong Kong? Kalau dihitung sampai tahun ini, karena posisinya kemarin pernah jadi TKI selama tahun 2000 sampai tahun 2014. Genapnya 14 tahun. 14 tahun. Dalam status menjadi TKI berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. Jadi berapa tahun sudah tidak menjadi TKI lagi? Saya meninggalkan Hong Kong sekitar bulan November 2014. Berapa majikan? Saya cuma satu majikan. Satu orang majikan selama 14 tahun. Oke. Terus setelah finish pulang ke Indonesia, balik lagi ke Hong Kong dengan visa turis. Iya. Oke. Apa yang bisa di-sharingkan kepada pembaca dan pemirsa, Mbak Nadia? Sebenarnya Hong Kong kelihatannya dilihat dari luar juga kayaknya kalau buat kita sih orang masih muda kelihatannya ya sepertinya wah glamor gitulah. Soalnya kalau kita masih muda, jiwa-jiwa anak remaja mungkin 17 tahun, 20 tahun itu masih wah. Oke. Gitu. Jadi di Singapura lahir sampai umur berapa? Sebenarnya complicated, nggak pernah tahu itu bertempat tinggal di Singapura berapa lama, di Indonesia berapa lama soalnya. Tapi saya ingatnya pada waktu SD itu sudah diajak ke Indonesia, di Banjarmasin, bersama bapak yang warga negara Singapura dan ibu yang berwarga negara Indonesia. Oke Nadia, terus kemudian setelah selesai sekolah di SMA, langsung ke Hong Kong untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Oke. Selama menjadi pembantu rumah tangga, apakah terus bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau ada upaya dan usaha lain? Nggak ada. Terus pengalaman tentang dunia luar yang diceritakan tadi itu yang menarik untuk dipelajari bagi teman-teman. Dengan glamornya. Ini kapan dimulai? Tahun 2005. Soalnya pada waktu saya masuk ke Hong Kong 2001, saya dapat di-offer sama bosnya, kamu boleh menerusin kuliah di Hong Kong dengan satu syarat, kamu nggak bisa mengambil hari libur kamu, terus juga public holiday kamu nggak bisa libur, tapi saya kasih kamu waktu 1 hari selama 4 jam, jam 2 sampai jam 6 untuk kuliah. Untuk menerusin kuliah di Hong Kong Open University. Open University ngambil jurusan apa? Marketing Communication. Marketing Communication and finish tahun 2005. Graduate ya? Yes. Oke. Marketing Communication and graduated. Tapi setelah lulus kuliah, permulaannya dari waktu itu bos saya sering ke luar negeri. Selama dia ke luar negeri, sering meninggalkan Hong Kong selama 1 bulan. Terus saya kan tidak ada pekerjaan sama sekali. Jadi ada kebebasan. Nganggur, ada kebebasan. Ya, terus akhirnya teman-teman kuliah sering mengajak keluar. Teman kuliahnya orang Hong Kong atau orang mana? Ada yang Filipina, namanya juga Open University. Open University. Jadi campur-campur ya, ada beberapa. Ada Chinese, Nepalese, Filipino, and many other citizenship ya. Oke. Terus pengaruh yang dimaksud adalah negatif. Ya, pengaruh dari situ kita jadi kenal anak Filipina, Nepalis, seperti gitu. Terus akhirnya dimulai dari kebiasaan setiap sore sehabis saya orangnya kan bebas, bos nggak pernah ada di rumah. Terus di rumah juga ada pembantu lainnya yang mengerjakan pekerjaan rumah, jadinya kelihatan saya bebas. Sore hari selepas jam 7-8 dimulai dari
ajakan teman-teman, ayo ikut ke Lam Kwai Fong, Wan Chai, Happy Dugem. Hour itu dugem. Dunia gemerlap di Wan Chai. Oke, berbicara dengan dunia malam atau dunia gemerlap di Wan Chai, apakah banyak orang-orang Indonesia yang berada di sana? Kalau pastinya, kalau kan sering kita lihat kayaknya, oh ini anak Indonesia, tapi kelihatannya juga seperti Filipina. Saya nggak sure apakah itu anak Indonesia, tapi setelah masuk lebih jauh ke dalamnya, saya lihat banyak sekali. Dari 100% mungkin 60% yang lebih mendominasi adalah anak Indonesia. Oh, jadi lebih banyak orang Indonesia. Dan mereka menggunakan bahasa apa untuk membedakan dia itu orang Indonesia atau orang bangsa lain? Karena mereka kan punya teman satu kelompok gitu. Kalau aku berteman sama ini dari satu kelompoknya, mereka kalau mungkin mereka membawa teman kayak orang Nepal, orang Pakistan, orang. Kalau dibilang jumlah, kira-kira jumlahnya ada berapa yang Anda ketahui di Wan Chai saja? Banyak sekali, saya nggak bisa ngomong. Nama-namanya di Wan Chai itu nama klubnya apa saja itu, Mbak? Yang biasa banyak orang Indonesia. Saya nggak pernah masuk ke semuanya, soalnya saya karena satu dari 3 tempat yang waktu itu tahun 2006, saya permulaan masuk itu tahun 2006, 27, yang sering ke sana dalam 2 tahun itu, dulu namanya Laguna, Makati, sama Neptune. Oke. Terus ada lagi yang satu tapi saya nggak ingat. Oke lah, di dalam dunia seperti itu kalau minum minuman alkohol itu suatu hal yang wajar. Iya, karena mereka biasa, ya toh memang dunianya. Tapi kalau untuk narkoba, Mbak, bagaimana? Kalau aku sering dengar sih ada orang yang ngomong, kamu kalau masuk ke diskotik hati-hati bahwa minuman kamu ditutup atau dipegang terus, karena mungkin banyak yang pengedar narkoba, mereka cuma memasukkan sesuatu ke dalam minuman, ke dalam botol kita. Itu artinya kan nggak sengaja. Artinya kalau nggak sengaja kita nggak mau berbicara deh. Artinya yang orang itu memang sudah ada niat untuk terlibat di dalam dunia narkoba. Jadi mengkonsumsi. Kalau Anda sendiri bagaimana? Saya dimulai pertama kali dari ketidaksengajaan saya yang benar-benar tidak tahu apakah minuman saya itu dimasukin apa tidak. Akhirnya saya, ini boleh jujur saja, saya pernah memakai. Ya, silakan jujur. Saya pernah memakai. Itu dimulai waktu saya ke suatu klub malam yang ada di Wan Chai. Kebetulan saya memang orangnya suka minum. Terus pada waktu itu saya setengah mabuk, saya tidak tahu kalau ada orang yang memasukkan sesuatu ke dalam minuman saya. Tapi perasaan saya dari mabuk saya kali ini dengan yang malam-malam kemarin itu luar biasa ya, banget. jadi tidak seperti biasanya. Iya, terus akhirnya saya secara nggak sadar, saya mungkin taken udah meminum itu yang sudah dicampuri dimasuki narkoba. Mungkin modelnya kayak apa saya nggak tahu, tapi perasaan saya hilang kesadaran. Bukan hilang kesadaran, waktu minum kita itu. Kita minum minuman itu, perasaan cuma kayak blank, semuanya kayak. Jadi ada efek ya, ada efek yang luar biasa. Terus setelah mengkonsumsi atau setelah terkena itu, kemudian justru malah ketagihan atau gimana? Saya pernah ketagihan, soalnya pada waktu kita minum, perasaan kita cuma, yang kita bayangkan cuma sesuatu yang indah, kayak kita berada di alam lain. Terus nggak ada rasa tertekan, nggak memikirkan apapun. Terus berapa lama Mbak terpengaruh ataupun edik ya terhadap barang tersebut atau narkoba selama bergaul dengan teman-teman itu? Saya nggak lama, soalnya saya berani berdiri dan berjanji pada diri saya sendiri saya akan menerusnya. Kira-kira saya 1 bulan. Oh, 1 bulan itu berapa kali konsumsi? Dalam artian 6 takes ya. 6. Tapi kadang-kadang 1 take 2-3 pil saya take. Selama 3 bulan. 1 bulan. Oh, 1 bulan. Setelah itu kapok. Soalnya yang saya terima cuma sakit. Perasaan saya sakit, badan saya sakit. Kalau tidak mengkonsumsi. Itu jenisnya apa, Inek ya? Iya. Inex. Oke. Terus kalau teman-teman yang tidak bisa bangkit lagi, terus menerus menjadi penagih itu, Pak, itu apa masalahnya? Mungkin mereka nggak mau berjuang dengan diri mereka sendiri karena perasaan mereka, kalau mereka
sedang dalam saat ketagihan terus mendapatkan barang baru, mereka semakin kayak perasaan, wah ini aku harus terlalu cenderung untuk mendapatkan yang baru lagi. Jadinya cuma. Apakah mereka juga cukup punya duit? Dari mana duit yang diperoleh? Karena harganya juga mahal. Itu juga mahal. Kalau kita kenal sama seseorang, kita dapat mendapatkannya dengan mudah. Tapi apa imbalannya? Menjadi simpanan untuk diganti dengan jasa seks? Iya. Begitu? Rata-rata ya. Tapi setahu saya pernah mencoba 1 kali masuk. Waktu saya itu benar-benar menginginkan banget barang itu. Tapi karena saya emang nggak terlalu akrab sama kehidupan di sana, jadinya saya mencoba-coba masuk ke dalam satu grup yang benar-benar grupnya itu kayak banyak di sana anak-anak yang sedang memakai dan juga anak-anak yang di sini benar-benar masuk kehidupan malam. Saya dibawa sama dia ke, mungkin bisa dibilang kasarnya germonya itu. Terus dari sana kita cuma diiming-imingin jaga rahasia ini, kamu saya masukkan grup ini, kamu boleh minta secara free mungkin 1, 2 kali, 3 kali, tapi setelah itu kayak kita punya perjanjian sama mereka apa yang harus kita lakukan. Setelah itu mungkin mereka juga menyuruh kita menyalurkan berjualan. Kita 1, 2, 3 kali kita dikasih free, tapi setelah itu mereka nggak akan mengasih free lagi. Sampai harus diganti dengan jasa, apakah itu jasa seks, kemudian juga dijual jasa seksnya kepada orang lain, dan juga mengedarkan narkoba. Iya. Dari situ saya tahunya dari situ. Tapi saya pernah mendapat 1 kali, dan juga ada orang yang waktu itu saya menginginkan sekali. Akhirnya ada orang yang bilang, kamu kalau mau ikut di sana ada pesta, mungkin pesta semacam itu. Tapi waktu itu mungkin aku dicegah karena keinginan saya ingin sembuh. Jadi saya nggak pernah aku masuk ke sana. Aku juga masuk. Mungkin mereka membooking sebuah hotel, tapi hotelnya bukan cuma yang notabene hotel murahan gitu, mungkin sekelas hotel berbintang 5 kayak gitu. Soalnya kalau hotel yang kecil itu mungkin penggerebekan atau itu kan semakin polisinya kan nggak aman. Ya. Jadi demi keamanan dan privasi itu menyewa hotel yang berbintang. Ya, berarti partnernya juga orang-orang kaya-kaya. Ya. Apakah mereka orang Hong Kong atau orang dari negara lain? Ada yang Hong Kong, ada juga yang negara lain. Tapi rata-rata dimiliki oleh orang Barat. Orang Barat, orang bule ya? Iya. Oke. Sampai akhirnya saya dibawa sama teman saya. Seingat saya itu waktu itu di daerah sentral atau di mana. Kita masuk ke situ. Setelah masuk, saat itu mereka karena yang saya inginkan saya cuma mau pil, jadinya saat mereka memakai smoke ice ke ganja, saya ketakutan. Apa istilahnya ganja? Smoke ice. Smoke in the water itu ya. Smoke ice. Itu mereka bilangnya, saya nggak tahu apa itu smoke ice, ternyata itu ganja, rokok. Ganja. Hashish ya. Iya itu. Terus akhirnya saya diajak masuk, saya lihat banyak sekali cewek yang Indonesia. Ada berapa pada waktu itu menurut? Cewek dari Indonesia mereka sudah dalam keadaan setengah. Setengah stunch ya, sudah on gitu. 2 Filipina, mungkin bandarnya itu 2 Filipina, ada 2 cowok, 1 cowok bule, yang satunya mungkin dari Cina atau gimana. Terus dia 2 cowok, yang 1 bule 1 Cina itu mereka bilang, kalau kamu mau memakai menyedot 1 sedotan ganja, kamu bisa mendapatkan 7.000 atau gimana gitu. Saya memang $7.000 mau diupah. Kenapa saya seperti itu? Saya tidak tahu alasannya mereka, karena mereka pengen mencari konsumen, terus mencari pengedar. Saya nggak tahu. Saya benar-benar mereka mengeluarkan uang lembaran 500-an sebanyak 8 lembar dikasihkan ke saya sama sesuatu. Jadi itu pancingan ya? Kalau dia sudah kena, dibayar pada pertama dan selanjutnya dia akan digunakan. Iya. Begitu. Katanya ada sih. Saya pernah dengar. Oke. Terus bagaimana efek dari kejadian di mana
ada teman kita WNI 2 orang yang menjadi korban pembunuhan oleh orang bule kemarin beberapa bulan yang lalu. Apakah hal itu tidak membuat teman-teman yang aktif di bidang dunia dugem seperti itu jera, takut, atau bagaimana menurut Anda? Mungkin dalam masa 1 bulan setelah itu, saya juga sempat jalan-jalan. Waktu itu saya masih di Hong Kong. Saya sempat jalan-jalan ke pantai. Mungkin dalam sekejap, dalam 1 bulan, keadaan memang sepi. Rata-rata anak Filipina yang jalan-jalan, anak Indonesia saya lihat, saya tanya-tanya, kemana si A, si B gitu, soalnya sepi. Tapi sehabis itu kayaknya enggak, sama saja seperti yang kemarin. Mungkin mereka percaya karena nasib kita sendiri-sendiri. Jadi pada waktu sesaat saja berpengaruh, tapi untuk pada hari ini atau sudah. Mungkin saat itu juga polisi ketat di mana-mana, jadi penggerbekan banyak di mana-mana, jadinya anak-anak takut untuk mau keluar. Yang Anda ketahui, apakah yang aktif di dunia malam dari teman-teman kita Indonesia, apakah mereka menggunakan visa wisata seperti korban atau juga teman-teman BMI dalam artian PRT, Mbak? Banyak juga yang PRT. Contohnya saya sendiri, saya nggak aktif dalam dunia kayak gitu, tapi keadaan saya punya kesempatan untuk keluar, jadinya saya terjerumus ke dalam kehidupan pemakaian narkoba karena dari masalah employer saya sendiri, kita bebas malam, kita bisa keluar malam. Saya juga kenal 1, 2, 3 orang yang sehabis mereka melakukan pekerjaan rumah tangga, mungkin finish jam 6 atau jam 8, mereka bisa keluar pulang besok pagi mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi padahal mereka ini stay in ya, tetapi diberi kebebasan. Menurut Anda ini dengan isu stay out, seandainya teman-teman BMI ini diberi kesempatan atau diberi hak untuk stay out, tidak bersama majikan, kira-kira yang terlibat di hal-hal seperti itu untuk di Hong Kong lebih banyak nggak kira-kira? Lebih banyak, saya percaya. Jadi menurut Anda pribadi lebih setuju mana demi kebaikan bangsa Indonesia yang ada di sini? Stay out atau stay in? Stay in. Stay in lebih baik menurut Anda ya? Karena Anda menyesal betapa bodohnya ketika diberi kebebasan terus kemudian menggunakan hal itu dengan hal-hal yang 2 kali kita cuma pengen tahu kayak apa keadaan di dalamnya, main-main, akhirnya setelah kita masuk, kita nggak peduli itu teman, itu siapa, apalagi mereka yang orang barat. Saya melihat dari pandangan yang tentunya tidak tahu persis bagaimana perasaannya, dan Anda tentunya juga mengalami. Maka dari itu saya tanya, apakah gaya romantisnya orang-orang bule itu memang alami atau dibuat-buat sehingga teman-teman kita ini merasa terpesona, atau ada motif lain mengapa mereka baik sekali dengan orang-orang Indonesia yang di dunia malam seperti itu di Hong Kong? Dalam artian begini pertanyaan saya, apakah kebaikan dia itu ada rasa kasih sayang atau hanya nafsu pada saat itu, atau memang hanya gayanya? Nggak ada, cuma gayanya untuk mendekati anak-anak. Nah, setelah itu sudah? Iya. Setelah itu nggak kenal lagi? Ya namanya juga dunia malam, dunia hiburan. 1-2 kali udah nggak ingat lagi, mungkin cuma kalau ketemu di jalan, hey halo, cuma gitu, cuma nggak kenal lagi. Apakah Mbak juga menemukan teman-teman yang overstay gitu? Banyak. Memang kebanyakan overstay atau? Kebanyakan juga overstay, ada juga yang hidup bersama pasangan. Saya nggak tahu itu cowoknya atau apa, yang penting mereka dengan visa house. Oke. Menurut Mbak, bagaimana saran-saran kepada teman-teman untuk didengarkan saran-saran Mbak bagi teman-teman yang memiliki kebebasan atau yang sedang terlibat di dalam dunia malam dan juga sudah terpengaruh dengan narkoba? Silakan. Kalau saran saya sih sebelum terlambat, kalau untuk mungkin di bawah saya nggak bilang adik-adik atau apa yang pemula yang baru datang ke Hong Kong. Memang Hong Kong dunia gemerlap dan semua serba mudah di sini. Terus jangan pernah secara gampang diiming-imingin untuk hidup enak di sini, semua serba mudah. Karena tujuan dari awal kita ke sini apa? Kita masih punya keluarga di Indonesia, kita masih punya saudara dan famili di Indonesia.
Jadi jangan pernah terbawa, dengan kata lain kamu mudah diiming-imingin dengan Hong Kong itu semua serba gemerlap, serba mudah, serba gini. Karena satu kali kita masuk ke dalamnya, kita akan seperti kecanduan. Seperti waktu saya memakai narkoba itu seperti kecanduan. Akhirnya kita melupakan apa tujuan pertama kita ke sini, dan kenyataannya nggak seperti semudah yang Anda bayangkan. Soalnya saya punya banyak teman dari situ, mereka curhat banyak kepada saya. Daripada kita hidup di luar seperti itu, mending kita bekerja seperti prosedur yang ada, kita stay in, kita bekerja harian biasa. Terus kalau ada waktu hari Minggu atau apa digunakan untuk hal-hal yang positif, kan banyak di Hong Kong.